Kembali di Kompas ya, Saudara. Televisi nasional Iran menyiarkan video yang diklaim menampilkan puing pesawat Amerika Serikat yang mereka tembak jatuh. Iran menyatakan bahwa mereka telah menembak jatuh sebuah pesawat angkut dan dua helikopter milik Amerika Serikat yang digunakan dalam operasi penyelamatan pada hari Minggu waktu setempat. Namun kepada AP, seorang pejabat intelijen regional yang enggan disebut namanya menyatakan militer Amerika meledakkan dua pesawat angkut karena kerusakan teknis sehingga memaksa mereka mengirim pesawat tambahan untuk menyelesaikan penyelamatan. Sementara Amerika menyatakan mereka telah menyelamatkan seorang kru yang sebelumnya dilaporkan hilang usai Iran menembak jatuh sebuah jet tempur F-15E Strike Eagle pada Jumat lalu. Presiden Donald Trump bilang kru tersebut dalam kondisi baik. Sementara itu, lewat akun media sosial Truth milik Presiden Amerika Serikat mengklaim militer Amerika Serikat berhasil menyelamatkan pilot jet tempur F-15 yang jatuh akibat ditembak Iran. Trump menyebut operasi penyelamatan ini menjadi salah satu operasi pencarian dan penyelamatan paling berani dalam sejarah Amerika Serikat. Trump menyebut jika pilot berhasil ditemukan dalam kondisi selamat namun mengalami cedera. Iran mengklaim telah menembak jatuh pesawat tempur Amerika Serikat. Sejauh mana hal ini berpengaruh terhadap perjalanan perang yang terus berlangsung antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kita akan membahasnya dengan peneliti Keamanan Internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI, Aisyah Kusuma Somantri. Selamat siang Mbak Aisyah, semoga sehat selalu. Selamat siang, Mas Juno. Glad to Mbak be Aisyah, here. ini tentu eskalasinya terus meningkat dan juga ada ultimatum 48 jam oleh Presiden Donald Trump terhadap Iran. Untuk saat ini sebenarnya seperti apa eskalasi pasca 3 pesawat, terutama jet tempur, lalu A-10 dan juga pesawat angkut milik Amerika Serikat oleh Iran? Ya, kita kira di sini Mas Juno ini menarik sekali karena pertama sudah ada beberapa pernyataan dari AS sebelumnya ya, baik itu dari Hegseth maupun Trump yang mengatakan bahwa mereka memiliki uncontested airspace dan kemudian mereka mengatakan bahwa angkatan lautnya maupun angkatan udaranya ini sudah tidak berdaya lagi ya. Tetapi kan ini ketika Iran secara pertama kalinya ini menembak jatuh pesawat tempur Amerika Serikat di kawasan Iran, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya pernyataan-pernyataan tersebut itu harus dipertanyakan. Apakah benar mereka kemudian memiliki penguasaan atas wilayah udara Iran atau tidak? Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap operasi-operasi Amerika Serikat selanjutnya. Karena seperti yang kita tahu, Amerika Serikat ini sudah mengirimkan pasukan ya ke kawasan Timur Tengah yang kita sekarang masih bertanya-tanya nih pasukannya nanti akan dideploy kemana gitu. Tetapi dengan adanya tadi ya ancaman yang serius kemudian di wilayah udara Iran gitu, ini mereka harus merencanakan ulang sebenarnya strategi-strategi dan kemudian taktik-taktik yang dipergunakan dalam penerjunan pasukan Amerika Serikat ke wilayah tersebut gitu. Karena pada dasarnya banyak sekali kemudian apa namanya ancaman yang bisa didapatkan di sana. Selain itu, sudah ada pernyataan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat ini sebenarnya tidak akan mengirimkan tentaranya ke ground operation maupun ke operasi-operasi khusus lainnya tanpa adanya perlindungan dan support dari pasukan udara. Itu yang membuat di sini semakin menarik gitu ya. Karena ini tidak hanya kemudian kita berbicara tentang taktikal saja, tetapi kita juga perlu berbicara dari segi strategis. Iran ini kan sebenarnya sebuah negara yang secara kekuatan militer itu jauh berada di bawah Amerika Serikat. Tetapi kemudian Amerika Serikat ini bisa dijatuhkan pesawatnya, yang mana F-15 ini belum pernah dijatuhkan sebelumnya ya. Begitu juga dengan F-35 yang kita tahu sebenarnya kemarin sempat terkena serangan gitu. Ini kan menunjukkan bahwa ada kapasitas yang bisa dimiliki Iran meskipun dengan mengandalkan teknologi-teknologi yang terbatas. Ya, apakah ini juga karena tadi Anda menyinggung pesawat siluman juga sempat terdeteksi oleh radar milik Iran dan juga F-15E juga sempat ditembak jatuh pada Jumat lalu. Untuk saat ini apakah sistem pertahanan udara Iran ini juga mendapatkan dugaan bantuan dari pihak-pihak selain dari Cina atau Rusia atau bahkan China dan Rusia sendiri? Ya, sebenarnya sudah ada beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa pihak intelijen Cina ini membantu Iran ya dalam menyediakan informasi-informasi terkait targetnya. Tetapi sebenarnya karena kita tidak dapat konfirmasi secara langsung ataupun pemberitaan secara terbuka, kita tidak bisa melakukan konfirmasi yang 100% terkait hal ini.
ini. Tetapi sudah jelas memang ini beredar ya, ada pernyataan-pernyataan yang melihat bahwa memang ada bantuan dari segi geoin, lalu kemudian dari segi sigin dari China terhadap Rusia. Tetapi untuk hal ini sebenarnya yang dimanfaatkan oleh Iran dalam penembakan jatuh baik itu pesawat F-35 maupun F-15 ini adalah heat signature yang dihasilkan dari pesawat. Karena pesawat ini sebenarnya kan dia memiliki kapasitas stealth yang mana pesawat ini bisa menyerap tadi ya signal radar sehingga kemudian pantulannya ini sangat minimal. Yang kita lihat Iran ini mengetahui bahwa tetap pesawat jet ini kan memiliki panas dari mesinnya gitu. Itu yang kemudian berusaha untuk dilacak oleh Iran sehingga ketika kemudian persenjataannya ini ditembakkan gitu ya, ini bisa mengenai dengan tepat sasaran gitu. Jadi menariknya adalah ketika pesawat-pesawat ini berusaha untuk kemudian diproduksi ya dengan mengandalkan dan mempertimbangkan teknologi modern, mereka mungkin melupakan sebenarnya teknologi paling dasar yang bisa dilakukan oleh teknologi-teknologi tersebut. Pertama itu, lalu yang kedua sebenarnya ada permasalahan terkait sebenarnya Iran ini negara yang misterius. Karena sebenarnya selama bertahun-tahun Iran diembargo, Iran ini banyak membangun kapasitas defense industry-nya sendiri. Sehingga sebenarnya Iran memiliki spektek yang sebenarnya tidak diketahui oleh negara-negara lain. Sulit bagi Amerika Serikat, meskipun sekarang Amerika Serikat pun memiliki dasar ya militer yang kuat gitu ya, dan intelijen yang kemudian kita tahu paling baik, salah satu yang paling baik di dunia gitu ya. Tetapi kemudian karena banyak faktor-faktor yang sebenarnya masih tidak diketahui dari kemudian persenjataan Iran ini gitu ya. Jadi sebenarnya agak sulit bagi Amerika Serikat untuk mengetahui identifikasi pasti dari kemampuan dan kapasitas Iran di lapangan. Ya, tentu ini membawa konsekuensi besar untuk bagaimana akhirnya bisa masuk ke meja perundingan. Tentu ini eskalasi semakin meninggi, di mana Iran terus memberikan perlawanan dan juga Amerika Serikat melalui Donald Trump memberikan ultimatum selama 48 jam untuk menyerang Iran dan terutama fasilitas energi dan juga fasilitas nuklir maupun wilayah Hormuz. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya dampak terutama infrastruktur jembatan dihancurkan, kemudian nanti ada power plant atau pembangkit listrik yang juga akan dihancurkan, ancaman dari pihak Amerika Serikat. Seperti apa pandangan Anda terhadap ultimatum dari Amerika Serikat ini? Ya, jelas kan ini merupakan sesuatu yang sudah masuk ke tahapan hybrid war ya. Kita melihat bahwa dalam norma-norma dan kemudian hukum perang internasional, sebenarnya perusakan fasilitas publik ini merupakan sesuatu yang sebenarnya dilarang. Tetapi sekarang kita rasa ini kita sudah tidak lagi berbicara di generasi perang ketiga, kita sudah merupakan sebuah bauran ya, generasi perang ketiga yang mengandalkan kecepatan dan teknologi, keempat yang mengandalkan kemudian asymmetric war dan gerilya ya, lalu kemudian perang kelima yang mengandalkan informasi. Semuanya sudah bercampur satu sama lain. Dan kita lihat di sini sebenarnya perusakan dari fasilitas-fasilitas ini itu akan sebenarnya mengganggu dan menghambat ya fungsi masyarakat Iran dalam kemudian berperan dan terus berfungsi ya sebagai sebuah masyarakat modern di dalam dunia internasional. Nah, saat ini kita lihat bahwa ekonomi memegang peranan penting bagi Iran. Yang pertama kita lihat Iran ini tahu bahwa dia tidak akan menang satu lawan satu dengan Amerika Serikat maupun Israel. Karena kedua negara ini itu merupakan great power, apalagi Amerika Serikat ini merupakan sebuah superpower gitu ya. Tetapi Iran menyadari bahwa memang ada hal yang bisa dilakukan untuk bisa membuat kedua pihak ini menjadi lelah gitu ya. Jadi mereka berusaha menarik dan mengubah landscape dari peperangan ini yang tadinya kemudian perang yang sifatnya itu simetris menjadi asimetris dan sifatnya atrisi gitu ya. Dengan serangan-serangan yang kemudian ditujukan kepada fasilitas-fasilitas strategis, ini sebenarnya bisa mengganggu ya, menyebabkan pain atau annoyance dari musuh-musuhnya dalam berfungsi gitu ya, sehingga menciptakan sebuah tekanan-tekanan tertentu. Misalnya saja sekarang kita tahu dengan penutupan Selat Hormuz, itu harga minyak kan sudah meroket, apalagi harga LNG ya. Sekarang kita tahu bahwa Iran yang tadinya memiliki kapasitas dan penguasaan sekitar 4% dari total minyak dunia, sekarang dia menguasai sekitar 20% dari total minyak dunia dan 24% sampai 30% dari total LNG dunia. Ini kan sebenarnya sesuatu yang unprecedented dan tidak dihadapi dan tidak diprediksi oleh Amerika Serikat maupun negara-negara sekutunya ya, dan Israel juga sebagai proponen utama dari peperangan ini. Jadi sebenarnya Iran ini mengirimkan sebuah pesan yang jelas gitu ya. Yang pertama adalah ketika
kemudian negara tersebut mendukung Amerika Serikat dan Israel, maka kemudian Iran akan bring down the global economy. Dia akan berusaha untuk menciptakan rasa sakit tadi yang lebih besar ya, baik itu dari segi ekonomi maupun dari segi politik dengan menciptakan tekanan-tekanan tertentu gitu. Dan dia kemudian memberikan akses terhadap negara-negara yang pada akhirnya mendenounce Amerika Serikat dan Israel, dukungan mereka terhadap dua negara tersebut gitu. Dan ini kan memperlihatkan sebenarnya Iran memiliki kontrol terhadap siapa yang memberikan, yang mendapatkan akses dan siapa yang tidak, siapa yang kemudian mendapatkan relief untuk sementara dan siapa yang tidak gitu. Dengan menghancurkan fasilitas-fasilitas ini, maka selain kita berbicara tentang fasilitas publik gitu ya, kita juga berbicara tentang bagaimana kemudian Iran ini berusaha untuk membuat negara-negara ini ya mendapatkan tekanan politik sehingga dukungannya terhadap Amerika Serikat dan Israel itu melemah. Ya, tentu ini menjadi sorotan juga di mana PBB saat ini belum dapat memaksa Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan ataupun juga deeskalasi dari pihak Iran atas perang ini. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya upaya negosiasi, terutama sudah ada 3 negara, Pakistan, Mesir, dan Turki yang selama ini menjadi perantara. Dan lalu di mana peran dari China dan Rusia untuk saat ini membawa atau mendesak Dewan Keamanan PBB untuk istilahnya membawa negosiasi agar perang berakhir atau minimal gencatan senjata. Ya, dari segi negosiasi, saya kira sebenarnya ketiga negara ini, baik itu Mesir, Turki maupun Pakistan, ini sudah berusaha untuk menjadi interlokutor ya. Terakhir kita dengar sebenarnya yang di prefer oleh Amerika Serikat itu adalah Pakistan gitu, karena memang Pakistan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Arab Saudi maupun kemudian dengan Amerika dan Iran gitu ya. Tetapi permasalahannya memang kita lihat di sini sepertinya ya Iran ini sedang menunggu interlokutor yang lebih bisa memiliki bargaining position. Karena seperti yang kita tahu bahwa kemarin ya masalah insiden kapal tanker itu Pakistan akhirnya fold, akhirnya menyerah terhadap kemudian tekanan juga dari Amerika Serikat untuk menyerahkan kapal tersebut. Nah kita lihat sebenarnya di sini ada kemungkinan-kemungkinan lain seperti Rusia dan Cina, yang mana sebenarnya kemarin baru di tanggal 5 ya sudah menyatakan kesediaannya untuk kemudian berkontribusi terhadap perdamaian di Timur Tengah. Tetapi kita juga harus melihat dari segi kesediaan Amerika Serikat ini seperti apa. Pertama pasti ada strategic consideration juga dari AS ketika Rusia dan Cina ini terlibat di dalam peperangan ini. Karena kedua negara ini, selain tadi ya, mereka adalah sekutu dekat dari Iran, mereka ini kan menyediakan kemudian bantuan-bantuan intelijen kepada Iran ya, termasuk tadi ya signal intelligence dan kemudian geospatial intelligence terhadap Iran. Nah, yang kedua adalah sebenarnya, ini kan statement yang dinyatakan secara publik, tetapi sebenarnya ada concern terkait apakah negara ini akan benar-benar follow through ya, akan benar-benar mengikuti statement mereka kemarin ya terkait kemudian kontribusi mereka terhadap perdamaian. Nah, karena kedua negara ini sebenarnya selama peperangan, selama kurang lebih 1 bulan ya, kita memasuki bulan kedua ini dari peperangan ini, mereka juga mengambil keuntungan gitu dari peperangan ini. Yang pertama sebenarnya keuntungannya itu adalah terkait vacuum of power di kawasan Indo-Pasifik ya untuk Cina dan kemudian Eropa untuk Amerika Serikat. Keduanya memiliki kepentingan masing-masing di wilayah Taiwan dan kemudian di Ukraina ketika Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan terhadap baik itu Taiwan maupun Ukraina, yang terjadi adalah mereka bisa menekankan dominasi di sana. Lalu yang kedua dari segi resources sebenarnya Rusia ini kan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari penjualan minyak dan gas ya yang harganya sebenarnya secara global ini semakin naik. Meskipun kita tahu sebenarnya kemarin sudah ada upaya-upaya dari Amerika Serikat untuk kemudian membiarkan ya kayak tanker-tanker tertentu kemudian melewati kapal dan juga dari Iran untuk kemudian membiarkan kapal-kapal tertentu melewati ya untuk negara-negara yang dianggap sebenarnya sahabat bagi Iran gitu. Tetapi kan sebenarnya ini tetap mempengaruhi harga minyak dunia gitu. Rusia diuntungkan dengan itu karena dia merupakan produsen dari 11% total bahan bakar minyak dunia gitu. Nah, yang kita lihat di sini sebenarnya cukup menarik karena kedua negara ini sepertinya ini ya akan masuk ke meja perundingan meskipun tadi ada keuntungan tersendiri yang mereka dapatkan. Oke, tentu agak meragukan bahwa China ke Rusia akan follow through atau akan merealisasikan apa yang menjadi pernyataan mereka terkait dengan meja perundingan. Untuk saat ini dengan Anda melihat bahwa ultimatum Trump ini untuk menyerang fasilitas publik terutama di Iran, infrastruktur dan juga pembangkit listrik, ini tentu menjadi sorotan humanitarian atau kelompok humanitarian di seluruh dunia. Untuk saat ini seperti apa mekanisme bila terjadi serangan besar-besaran dan juga berdampak terhadap warga sipil atau collateral damage yang sangat besar,
dan PBB masuk ke sana ataupun pihak internasional melihat dan mengecam tindakan dari Amerika Serikat ataupun Israel? Iya, kita lihat sekarang sebenarnya kecaman lewat dari KPBB ini bukannya tidak mungkin, tetapi sangat sulit. Karena kita tahu salah satu belligerent yang ada di dalam peperangan itu kan Amerika Serikat sendiri. Dan Amerika Serikat juga sebenarnya ini melakukan serangan juga ke sejumlah fasilitas-fasilitas publik ya. Jadi kedua negara ini memang, ketiga pihak ya yang ikut di dalam peperangan ini memang melakukan kemudian strategi yang sama gitu. Karena sekarang saya rasa di dalam perang hybrid ini kan, yang kemudian menjadi sorotan utama, terutama di dalam perang yang sifatnya itu adalah berkepanjangan dan perang atrisi, yang disasar itu bukan hanya fasilitas militer saja, tetapi kemudian tadi kemampuan untuk beroperasi secara jangka panjang, yang mana yang kemudian memiliki yang memiliki kapasitas untuk memiliki endurance ya paling lama dalam bertahan terhadap dampak serangan ini gitu ya. Ketika kemudian fasilitas-fasilitas itu dihancurkan, itu kan sebenarnya mengurangi daya tahan masyarakat. Jadi kita tidak hanya berbicara mengenai tadi ya hukum humanitarian dan kemudian perang dalam kerangka kemudian yang tradisional, tetapi juga berbicara mengenai perang dalam kerangka human security. Saya rasa sebenarnya ini merupakan salah satu topik yang harus dibahas, khususnya kan Indonesia sebenarnya bisa berperan besar dalam topik ini. Kita kan di tahun 2026 ini akan duduk di bangku Ketua Dewan HAM PBB, dan saya rasa itu bisa menjadi hal yang utama, karena bagaimanapun di dalam peperangan, perang ini kan sebenarnya sebuah continuation of politics, kelanjutan dari kepentingan politik gitu. Nah, saya rasa dalam peperangan tetap saja yang namanya faktor humanitarian itu harus dipertimbangkan lebih dahulu. Karena tadi ya pasti akan ada korban jiwa yang muncul dari sini. Nah, peraturan-peraturan di PBB saat ini sebenarnya memungkinkan. Pertama ya, ini ada mekanisme dan kemudian mandat yang bisa diturunkan dari Dewan PBB. Kemarin kita tahu bahwa Bahrain sudah mencoba untuk melakukan pengajuan ya terkait mosi pengecaman terhadap Iran. Tetapi kan mosinya masih ditangguhkan sampai saat ini ya. Lalu kemudian kita lihat juga sebenarnya di Dewan HAM pasti ini bisa nanti kemudian dibicarakan kembali ya. Tetapi sekali lagi, ini mungkin akan agak sulit ya karena karena kita lihat sebenarnya Amerika Serikat sebagai salah satu pendukung utama dari PBB ini merupakan belligerent di dalam peperangan ini. Ya, ini tentu menjadi sebuah buah simalakama terkait dengan meja perundingan pihak Iran juga memiliki masalah kepercayaan atau trust issue karena sudah 2 kali berunding, namun mereka diserang dari pihak oleh Amerika Serikat dan terbukti pada 28 Februari lalu dan hingga saat sekarang. Untuk saat ini seperti apa terkait dengan Trump menyatakan bahwa Iran kekuatannya telah melemah dan ada perang klaim narasi terkait dengan perang ini. Untuk saat ini seperti apa Iran mampu bertahan dan juga menyatakan bahwa mereka mampu melawan Amerika Serikat? Iran sekarang sedang di atas angin karena jelas kita kalau bicara tentang perang tidak hanya berbicara tentang faktor kehancuran pasukan lawan atau faktor taktikal ya, tetapi juga kita bicara tentang faktor strategis secara keseluruhan. Dan faktor strategis ini kan mencakup banyak hal, termasuk diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor tekanan politik, faktor kemudian persepsi dunia internasional, dan kemudian persepsi masyarakat publik gitu ya. Dan saya rasa sebenarnya Iran selain kemudian faktor militer tadi menguasai sisa dari faktor-faktor strategis itu. Nah, untuk Amerika Serikat sendiri, saya rasa sebenarnya mereka berusaha saat ini melakukan yang namanya coercive diplomacy. Mereka berusaha untuk menyeret Iran kembali ke meja perundingan sambil melakukan tekanan-tekanan di bidang militer gitu ya. Mereka berusaha untuk membuat kemudian kapasitas Iran melemah sehingga daya tawar atau leverage Amerika Serikat ini kan bertambah gitu ya. Nah, tetapi kita lihat sebenarnya Amerika Serikat ini tidak memiliki keuntungan untuk kemudian bisa menaiki tangga eskalasi konflik ya. Karena ketika konfliknya semakin berlanjut dan semakin lama, yang kita lihat di sini yang dirugikan itu adalah Amerika Serikat. Karena dalam perang atrisi dan perang yang sifatnya jangka panjang, yang dirugikan itu adalah pihak yang terburu-buru, gitu ya. Amerika Serikat sekarang dari tekanan sisi politik domestiknya itu sudah mengalami demonstrasi besar-besaran, yaitu gerakan demo knocking ya, yang sudah kita ketahui bahwa terdapat sekitar 8-9 juta orang bergabung di dalam demonstrasi tersebut. Juga kemudian ada midterm elections yang dilaksanakan di bulan November, sehingga Trump ini sepertinya harus kemudian memutarbalikkan persepsi Amerika Serikat sebelum kemudian midterm elections tersebut berlangsung, dan kemudian ini kan mengganggu sebenarnya potensi dari Republikan untuk tetap memegang dominasi atas Kongres maupun Senat di Amerika Serikat.
Ya, tentu kita berharap bahwa ada deeskalasi dan juga terkait dengan Dewan Keamanan HAM atau Dewan HAM yang menjadi bagian dari Indonesia sebagai presidensi juga menjadi bagian di mana meja perundingan menjadi titik tolak untuk mengakhiri perang, di mana kemanusiaan menjadi tolak ukur dan juga harus diselamatkan bagi masyarakat banyak. Terima kasih sekali lagi Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Siang. Sehat-sehat selalu, Mbak. Terima kasih Mas Juno. Selamat pagi, sehat-sehat selalu. Usai jeda, saudara, warga dihebohkan dengan munculnya benda bercahaya yang melintas di langit Lampung Sabtu malam. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebut benda itu merupakan pecahan sampah antariksa bekas roket Tiongkok.